Tas berbahan natural ini adalah karya anak bangsa dari Yogyakarta. Berbagai macam bahan alamiah dimanfaatkan untuk membuat produk tas ini, seperti eceng gondok, pandan, mendong, dan rotan. Tak jarang beberapa produk juga dipadu-padankan dengan wastra nasional, seperti batik dan ulos. Selain itu, tas rajut berbahan dasar nilon ini juga menjadi produk unggulan di sini. Ruang pajang Gedis Bags dapat ditemui di sejumlah tempat di Yogyakarta. Konsumennya pun beragam, mulai dari ibu muda, pekerja, hingga kaum sosialita dengan harga produk mulai dari Rp800.000 hingga Rp2 juta. Sementara, tas rajut yang dibuatnya lebih menyasar konsumen kaum urban berusia lebih muda dengan harga produk mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,2 juta. Saya pikir harganya masih sangat reasonable ya gitu. Jadi kualitasnya bagus, desainnya juga bagus. Dia bisa dengan perawatan yang benar gitu juga dia bisa untuk pemakaian jangka panjang juga masih sangat bisa gitu. Jadi masih sangat. Lahir lebih dari 2 dekade lalu, produk Gedis Bags sempat menembus pasar internasional seperti Jepang dan Amerika Serikat. Namun, karena dihantam pandemi COVID-19, omsetnya menurun drastis hingga lebih dari 70%. Kami akan menyapa reseller kami yang di beberapa negara seperti itu. Seperti rencananya sih dalam waktu dekat mungkin ada masih dalam pembicaraan ini, tapi dari pihak marketing sendiri mau mencoba menyapa di pangsa pasar Amerika seperti itu. Pasca pandemi, Gedis Bags akan kembali ke pasar global dengan desain yang lebih menarik dan inovatif. Manajemen yakin produk kerajinan seperti Gedis Bags masih punya pangsa pasar yang positif pada masa mendatang. UMKM lokal go internasional juga ada di Jakarta. Bermodal awal Rp5 juta, pasangan suami istri ini berkarya dengan kanvas untuk menghasilkan tas yang fashionable namun juga fungsional. Adalah Presiden Toto yang sudah membuat Sakai Bags sejak 10 tahun lalu. Dibanderol dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000, Sakai Bags telah menembus pasar internasional seperti Kanada, New York, Eropa, Dubai, hingga Kuala Lumpur. Tas ini dibuat untuk kaum urban dengan kesibukan dan mobilitas yang tinggi di perkantoran. Desain yang menarik dan simpel membuat tas ini digemari oleh berbagai kalangan usia. Desainnya Sakai itu simple dan fungsional gitu. Jadi waktu pertama saya ngeliat, wah ini kanvas gitu. Terus saya cek dalamnya kok oke banget gitu. Banyak kontainer-kontainer di dalam itu yang. Tas bergaya urban ini digambar dengan teknik sablon. Sempat mengalami penurunan omset 50% ketika dilanda pandemi COVID-19 pada 2 tahun silam, membuat pasangan suami istri ini terus berinovasi untuk tidak hanya membuat produk tas saja. Mereka juga membuat dompet hingga pouch untuk menyimpan masker. Semenjak pandemi, mereka memasarkan produk Sakai Bags secara online yang membuat penjualan mereka kembali meningkat 80% pada tahun 2022 lalu. Jadi produk yang kita bisa bilang bahwa sejak awal Sakai berdiri, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan. Dalam beberapa waktu memang sampai kenaikan 100% ya, artinya dari tahun ke tahun. Kalau dari pameran kita di New York itu ada beberapa butik di Amerika, di beberapa negara bagian, ya, yang ngambil produk kita terus dipasarkan kembali. Presiden Toto yakin UMKM masih memiliki peluang besar ke depannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.